Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Seluruh jemaah salat isya dilanjutkan dengan salat tarawih dan ditutup dengan witir dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya membawa kitab Tafsir Shawi, merupakan syarat dari kitab Tafsir Jalalain. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya punya niat kepada sahabat saya untuk menjelaskan apa sih kok di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah kok ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kok sapi betina, kok enggak sapi jantan ya? Padahal sapi betina dan sapi jantan harganya lebih mahal sapi jantan. Tapi kenapa kok di Al-Quran kok Al-Baqarah kok tidak sapi yang jantan, kok sapi betina? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tafsir Shawi ini dijelaskan kenapa di dalam surat setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, karena di sini diambilkan dari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattaqiduna huzwa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 67, kenapa ini turun? Ya. Jadi Al-Quran ini keistimewaannya adalah turun sesuai dengan kebutuhan. Ya, turun sesuai dengan kebutuhan atau keadaan di masyarakat dulu di Arab. Ya. Ada pada masa itu, ini diceritakan oleh Allah pada masa Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa ada kasus. Pada kaumnya Nabi Musa ada kasus pembunuhan. Ada seorang kaya raya terbunuh, sehingga pembunuhan ini misterius, tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Akhirnya sampai akan terjadi perang saudara. Akhirnya sepakat kaumnya Nabi Musa ingin datang kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sehingga turunlah ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, menyuruh kepada kaumnya itu untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Marah, kaumnya marah. Sapian jangan macam-macam Musa. Ya, sapian ngejek saya. Apa kaitannya pembunuhan dengan menyembelih sapi betina? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Qalu du'u lana, qalu a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi kata Nabi Musa, saya berlindung kepada Allah agar kita jahil, supaya tidak bodoh. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar, bukan main-main. Akhirnya mereka, ya udah, kalau memang benar, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tolong jelaskan, minta kepada Allah seperti apa sapi betina itu. Ya. Padahal kaum Nabi Musa itu hanya disuruh nyembelih sapi, cukup, tidak usah tanya lagi. Ya. Sudah disuruh nyembelih sapi betina, masih tanya lagi. Apa yang ditanya? Yaitu di dalam tafsir ini, masnuha, umurnya. Umur berapa? Tanya Musa. Umurnya berapa sapi yang akan saya sembelih? Ini diperut, ya, merot sendiri ini ya.
Kemudian Allah mengatakan, ya udah kalau begitu, yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Ya. Jadi di sini la faridun wala bikrun artinya sapi itu tidak tua, tidak muda. Ya. Kata bahasanya panderet ya. Kalau tua terlalu tua ya sapinya atos dagingnya, kalau terlalu muda hancur dimasak. Jadi tidak terlalu tua. Pandara. Ya. Nisfun baina dzalik artinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara faridun wala bikrun. Kemudian setelah itu tidak cukup. Ya, kaumnya Nabi Musa masih bertanya kepada Nabi Musa, tanya lagi. Qalu inna baqaratun la faridun wala bikrun. Kemudian nanya lagi. Apa yang ditanya? Qalu qulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya lagi. Warnanya apa? Katanya. Ini kan rawat sendiri, padahal disuruh menyembelih sapi betina cukup sudah. Kok masih nanya? Umurnya yang berapa? Akhirnya dikasih tahu enggak tua, enggak muda. Gimana enggak tua, enggak muda? Akhirnya ya udah. Terus tanya lagi, apa warnanya? Nambah ruwet lagi. Akhirnya Allah menyampaikan inna yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Jadi warnanya itu safra. Safra itu kuning. Faqi'un launuha. Di sini jelaskan syadidul safra. Artinya kuning yang sangat atau sangat kuning. Kuning tua. Rasanya kuning tua, yaitu kuning keemas-emasan. Susah ya nyari sapi warnanya kuning kayak emas. Padahal tidak disuruh disyaratkan warna, tapi kok tanya, akhirnya oleh Allah diberikan syarat yaitu warnanya kuning tua seperti emas. Tasurun nazirin, dan orang yang melihat sapi itu senang. Ya. Artinya ilahi bihusniha. Jadi orang yang melihat sapi itu senang karena kecantikan sapi itu, karena bagusnya sapi itu. Ai tujimuhum. Ya. Jadi orang yang melihat itu ta'jib. Ta'jib itu apa? Terkagum. Tak cengak katanya. Qalu qulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Setelah itu tanya lagi. Saya masih belum jelas sapi katanya harus tidak tua, tidak muda umurnya, kemudian warnanya harus kuning tua. Akhirnya nanya lagi. Apa yang ditanya? Qalu qulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tasyabaha alaina, karena banyak macamnya sapi katanya. Sehingga bertanya lagi seperti itu, akhirnya oleh Allah diberikan jawaban qalu innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda. Tanyanya itu apakah sapi yang dipelihara saja atau dibiarkan saja atau sapi yang dipekerjakan? Dijawab oleh Allah, sapi yang tidak dipekerjakan, dan bahkan wataskil harta musallamatun, tidak cacat sedikit pun. Minal uyub, tidak cacat sedikit pun. Wa atharil amal, ya tidak ada bekas luka dan sebagainya karena dipekerjakan oleh seorang. Kemudian bingung, tambah bingung. Ya udah qalu ana jitu bil haqq. Ya udah kalau begitu saya akan cari. Bingung gitu. Udah persyaratannya sudah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Nyari. Ternyata menemukan sapi itu dari seorang indil fatal bari bi ummihi ya. Yaitu menemukan sapi itu milik pemuda, dia yang baik dan patuh kepada ibunya. Tapi sapi itu mahal harganya, bukan dijual tapi ditukar guling. Beratnya sapi ditimbang, ya, ditukar dengan emas, beratnya sama. Kalau sapinya 5 kintal, berarti emasnya harus 5 kintal. Mahal ya. Nah, karena orang Bani Israel karena ini lengkap dan yang terbunuh itu orang kaya, ya udah, gampang masalah itu. Dengan terpaksa akhirnya dibeli walaupun itu berat. Walaupun banyak perdebatan hampir tidak terjadi, tapi karena kaya, silakan. Ya, kalau hanya sekedar emas ditukar, emasnya 1 kintal, sapinya beratnya 1 kintal, berarti emasnya harus 1 kintal. Sudah selesai.
Ternyata apa yang terjadi di tafsir ini dijelaskan bahwa ini berkaitan dengan ada seorang Bani Israel yang soleh. Ini cerita yang lain ya. Kenapa? Apa kaitannya kok sapi itu kok mahal? Ini ada seorang yang soleh, ahli ibadah, dia waliullah, bilang kepada istrinya, wahai istriku, tidak akan lama lagi saya akan meninggal dunia. Saya titip pesan, saya akan taruh sapi kecil ini di hutan. Ya, taruh sapi ini di hutan. Silahkan nanti anak kamu, anak kita yang sudah besar, tidak ada yang mau dibuat makan. Silahkan ambil, cari sapi itu di dalam hutan, ya, jual ke pasar sebagai bekal. Ya, dengan cara di sini dengan menyebut Tuhan Ibrahim, ya, dan Ishak wa Yakub, panggilnya begitu. Wahai sapi, Baqarah, ya, dengan menyebut atas nama Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak wa Yakub, dan Tuhan Yakub, keluar engkau. Tak sapi itu datang. Ayo ikut saya. Pulang akhirnya. Pulang. Kata ibunya, bawa ke pasar. Dibawa ke pasar, dijual di sini. Kamu bawa ke pasar, berapa mau dijual? Jual 1 dirham. Udah 3 dirham. Ya, salah 1 dirham. Kalau di sini bahasanya 3 ya. Ya, bahasa 3 dirham lah bahasanya ya. Kemudian dibawa ke pasar. Setelah dibawa ke pasar, dijual berapa ini? 3 dinar rasanya ya. Kalau dirham, dinar, 3 dinar. Akhirnya, enggak, gimana kalau saya beli 6 dinar? Enggak mau. Loh, enggak mau, lebih banyak ini. Enggak boleh. Ini dari ibu saya sudah bilang 3 dinar. Saya enggak mau berbohong. Karena laki-laki ini orang taat. Laki-laki taat akhirnya pulang ke rumah. Gimana enggak laku? Enggak laku. Tadi sudah ada yang mau beli berapa? 6 dinar. Loh, kok enggak dikasih? Loh, katanya ibu 3 dinar. Ya udah kasih aja. Ya dah. Buat lagi di sana. Berapa? 3 dinar. Kan bilangnya 6 dinar kan? Gimana kalau 12 dinar? Enggak, saya tanya lagi ke ibu. Kasih sudah, kalau sudah nanya lagi diangkat 12 dinar, lebih dari itu, berarti dia malaikat. Dan langsung bilang kepada malaikat, kamu malaikat ya? Ini sapi mau dijual apa enggak? Nah, ini kan akhirnya ditanya, ini sapinya mau dijual enggak? Katanya pemuda itu kepada malaikat itu, gini, saya mau tanya, sampean apa tujuannya? Kok dinaikkan-naikkan? Ingat, saya kasih pesan. Nanti akan ada Bani Israel kaya raya. Kamu kalau ditawar sapi ini jangan mau, ditukar emas saja. Beratnya sesuai dengan sapi itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Disitulah dibeli sapinya, sehingga selesai. Apa yang terjadi? Keistimewaan Allah, keajaiban Allah. Sapi itu disembelih, kemudian nggak usah dibaca ya biar nggak lama, cerita aja saya. Sapi itu disembelih, setelah disembelih, lidahnya itu, ya, kalau di dalam kitab, di dalam Al-Quran, fakul nadribu, pukulkan, ya, pukulkan biba'diha, sebagian sapi itu. Kalau di sini dalam tafsir fudriba bilisanihi, lidahnya ambil, pukulkan. Ada yang mengatakan au ajbit durbiha, atau juga dengan tulang ekornya, atau juga dengan pahanya dipukulkan kepada orang yang meninggal tadi, dipukulkan. Dan langsung yang meninggal itu langsung duduk, langsung berdiri, langsung hidup. Lalu mengatakan, ya, apa kata laki-laki itu? Fatalni, yang membunuh saya, kamu dan kamu. Kenapa? Ternyata disebutkan yang membunuh di situ anak paman. Ya, anak paman apa? Ponakan dia. Anak paman. Kenapa? Karena yang terjadi di situ, dia laki-laki yang kaya itu tidak punya keturunan, sehingga dibunuh oleh ponakannya, sehingga hartanya akan diambil oleh ponakannya. Ini yang menyebabkan laki-laki kaya itu terbunuh. Maka inilah yang menyebabkan sehingga Al-Baqarah itu ditulis Al-Baqarah, sapi betina, sapi perempuan. Jadi ada sejarah. Inilah istimewaan Al-Quran. Jadi setiap Al-Quran turun itu ada cerita, ada asbabun nuzul. Tidak langsung satu Al-Quran turun, tidak, sesuai dengan cerita, kebutuhan, kasus yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita belajar yang banyak, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmunya Allah itu luas.
Kalau kata ulama, seandainya kita menulis ilmunya Allah dan tintanya itu dari lautan yang ada di dunia ini, gak akan pernah cukup air laut untuk menulis tintanya Allah. Apa menulis ilmunya Allah? Gak mampu. Tinta sebanyak laut, ya air laut itu gak akan pernah mampu menulis banyaknya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita cintai majlis taklim, majlis ilmu, sehingga kita akan terus menambah pengetahuan dalam diri kita, karena kita mempunyai kewajiban, yaitu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari kita keluar dari kandungan ibu sampai kita meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan dengan cerita tadi akan menginspirasi kita semuanya. Itulah sebab dinamakan surat Al-Baqarah. Demikian dari saya, kalau lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.